Saya Sundang dari Tangerang. Nama saya Vini Astria, Kampung Lebak Sirna. Nama saya Halimuddin dari Pelabuhan Ratu. Saya Dr. Anastasia Novitasari, spesialis syaraf di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Saya Dr. Putulita Rahmawati, spesialis neurologi, Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Saya Dr. Zainal Arifin, spesialis neurologi. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi. Nama saya Sumarni, saya sebagai penyuluh kesehatan di PKJN Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Purple Day. Purple tuh ungu ya? Iya, ungu. Siap. Menggunakan baju ungu. Oke. Iya. Kenapa sih kok kok ungu atau kenapa kok ini sebenarnya diawali oleh seseorang yang menderita epilepsi dari tahun kapan aja? Karena epilepsi itu bisa disembuhkan. Epilepsi ada satu gejala nih, harus kita cari penyebabnya apa. Yang jelas yang dimaksud dengan epilepsi itu adalah bangkitan ya, bukan kejang, bukan hanya kejang aja. Banyak itu ya, penjiwa tiba-tiba ngamuk tanpa sebab, tidak ada riwayat penyakit jiwa sebelumnya. Yang dijatuh atau dirayakan setiap tanggal 26 Maret. Jadi ini sebenarnya epilepsi mungkin Bapak Ibu sering mendengar, tetapi masih nggak jelas banget gitu ya. Kalau dari data di dunia itu 1 dari 10 orang bisa memberikan pertolongan pertama jika terjadi kejang. Epilepsi adalah penyakit kelainan otak karena aktivitas saraf di otak yang abnormal. Intinya kejang itu ada gerakan abnormal sesaat yang tidak bisa dikontrol. Nomornya ya. Tangannya yang mana yang gerak, semuanya ke kanan aja atau kiri aja, kakinya ikut apa enggak gitu ya. Terus apakah ada perubahan di cara dan perilaku? Kemudian yang kedua adalah safe. Apa artinya safe? Itu aman. Kita tetap menjaga orang yang mengalami kejang itu dalam kondisi aman. Dipinggirin, takut ketimpa atau meja misalnya. Dia pakai kacamata dibuka. Dia lagi pegang pisau diambil, ya, dan mungkin lagi masak. Itu menjaga aman. Waktu itu di rumah sakit, saya lagi nunggu obat. Akhirnya saya juga, kan saya punya riwayat stroke ya udah 12 tahun. Dikasih oleh dokter anestesi spesialis. Oke. Kejang itu memang banyak penyebabnya. Ada yang diketahui penyebabnya, ada yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi salah satunya kejang yang bisa disebabkan oleh stroke, infeksi di kepala, post trauma kepala, atau faktor-faktor lain. Kebetulan memang dari daerah Bogor, Suwaringin, setelah di dekat rumah sakit ini, orang yang berepilepsi itu katanya bisa disembuhkan. Yang saya tanyakan, apakah penyembuhan permanen atau hanya untuk sesaat? Apakah orang yang epilepsi itu emang lebih rentan di air atau memang diberbahayakan dengan dekat air? Epilepsi itu pada prinsipnya bisa disembuhkan ya, terutama epilepsi yang tidak ada faktor strukturalnya. Artinya seperti yang tadi ya, kalau misalnya pernah ada stroke ya, misalnya ada penyumbatan atau perdarahan, mungkin kalau kejangnya karena itu mungkin ini agak susah dan harus di-maintain obatnya. 10 tahun yang lalu kena epilepsi, 2 tahun pengobatan. Setelah lepas pengobatan, alhamdulillah tidak ada lagi epilepsinya. Udah lama ya Bu ya? Iya, Kambuh lagi 10 tahun kemudian. Pas COVID. Kasih hadiah dulu, diterima. Lambaikan tangan. Oke. Berpandangan bahwa suatu hari bisa menjadi kejang. Jadi memang saling berhubungan. Apalagi autism kan juga salah satu lesi yang sifatnya genetik, ada kerusakan di otak yang menyebabkan fungsi berpikirnya juga terganggu. Ada 3 hal yang harus kita ingat tadi ya. Apa saja? Ayo. Dari mana Bu? Dari Pilates Mas. Apa Bu? Stay safe and side. Stay safe and side. Dok,
3 katanya. Safe and safe. Apa aja itu? Itu tetap tinggal dengan penderita. Terus safe jaga tetap jaga penderita dari hal-hal yang ini Membahayakan. membahayakan. Apakah benar kejang itu semuanya kelojotan? Dari Ciamas juga. Itu bisa jadi hanya di beberapa bagian tubuh aja, kalau satu bagian tubuh aja, misalnya tangannya aja, atau kakinya aja, atau cuma bengong aja. Betul dok jawabannya? Saya senang banget. Iya. Semuanya bersifat genetik. Wah diborong sama orang Ciamas ini. Tidak. Tidak. Jadi bisa karena apa lagi nih? Oh Tangerang Pak. Penyakitnya penyakit apa yang bisa bikin kejang? Yang mendadak itu Pak. Ada tadi. Yang suka mendadak tiba-tiba jatuh. Mencong tiba-tiba. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Yang tadi berdiri ya? Ya, betul. Oke. Ya. Siapa aja Bu? Dokter Jainal. Dokter Zainal. Dokter Jainal Arifin. Oke. Kemudian Dokter Anastasia. Anastasia, oke. Dan Dokter Putu Lohita. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sangat positif sekali. Yang selama ini kita nggak pernah tahu tentang informasi epilepsi, ini lebih jelas. Sama kayaknya murni mesti ada event seperti ini lagi kan. Oke. Menurut saya sangat sangat memberi motivasi atau jalan buat kita yang tidak tahu harus berobat kemana gitu kalau terkena penyakit epilepsi. Suasananya sangat ramai, alhamdulillah. Masyarakat juga merasa teredukasi dan pasien-pasien merasa diberikan pengetahuan yang cukup. Semua partisipan, pasien dan keluarga sangat antusias pada penjelasan kami tentang epilepsi. Alhamdulillah antusiasnya cukup tinggi. Mereka kita interaktif, jadi tidak satu arah tetapi dua arah. Yang bertanya terutama pengalaman-pengalaman daripada pasien yang menderita epilepsi. Sangat antusias, semangat dan menyimak dari seluruh peserta yang mengikuti penyuluhan tersebut. Mengucapkan Ya. terima kasih Ya. dan salam sehat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rumah Sakit Marzuki Mahdi atas informasi epilepsi dan hadiahnya. Terima kasih buat Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Terima kasih buat Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang telah memberi solusi bagi semua yang terkena epilepsi. Selamat Hari Epilepsi Sedunia. Selamat memperingati Purple Day 26 Maret 2024. Kami mengucapkan selamat Hari Epilepsi Sedunia. Selamat Hari Epilepsi Sedunia.